Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Tanka, atau juga disebut sebagai manusia perahu, merupakan kelompok etnis yang mendiami pesisir tenggara Cina. Mereka adalah masyarakat kuno yang menolak untuk hidup dengan cara yang modern, dan memilih untuk tetap hidup di lautan dengan cara tradisional. Suku Tanka berusaha untuk mempertahankan cara hidup mereka yang telah berlangsung selama berabad-abad, yaitu memiliki jiwa bebas sebagai penjelajah laut, dengan menghuni rumah-rumah sampan yang berderet membelah ombak. Seperti banyak komunitas perairan pada umumnya, suku Tanka yang juga dijuluki sebagai masyarakat Gipsi Laut, membuat rumah-rumah yang dibangun di atas rakit atau panggung yang terletak di atas permukaan air. Rumah-rumah ini terbuat dari bambu atau bahan lain yang tahan terhadap air. Rumah-rumah ini seringkali dibuat sederhana serta fungsional, dilengkapi dengan fasilitas dasar, dan dirancang untuk mudah diakses oleh perahu. Meskipun tersebar di beberapa kawasan seperti Guangdong dan Hainan, tetapi banyak dari suku Tanka yang mendiami wilayah Fujian di bagian tenggara Cina. Di sini, mereka tidak hanya menangkap ikan sebagai sumber penghidupan, tetapi juga memeluk laut sebagai bagian dari budaya dan identitas mereka yang sangat unik. Mereka membangun rumah-rumah yang tersebar luas di seluruh teluk di sepanjang garis pantai di Fujian. Kawasan ini memiliki garis pantai terpanjang di Fujian serta dataran lumpur terbesar di negeri Cina, yang kemudian menjadi rumah bagi sekitar 7.000 keluarga nelayan. Desa terapung ini telah berusia ratusan tahun, diperkirakan berasal dari dinasti Tang atau sekitar tahun 700 Masehi, ketika para nelayan memutuskan untuk pindah dan hidup di perahu, untuk menghindari kehancuran akibat perang di daratan. Sebagai masyarakat kuno, suku Tanka telah lama memegang banyak tradisi asli yang tidak dapat ditemukan dalam budaya Cina. Salah satunya adalah cara memancing mereka yang tidak biasa. Nelayan Tanka menggunakan perahu kayu kecil yang dioperasikan dengan tangan untuk menangkap ikan. Perahu-perahu ini dibuat dengan sangat baik, sehingga dapat menavigasi anak sungai dan saluran tersempit pada sungai atau kanal di Cina Selatan. Selain itu, suku Tanka juga dikenal dengan budaya memancing malam, sebuah metode penangkapan ikan tradisional dengan menggunakan obor yang sangat terang untuk menarik ikan ke perahu. Cahaya obor membuat ikan merasa silau sehingga mereka mudah untuk ditangkap. Selain itu, mereka masih mengikuti aturan dan tradisi kuno saat mereka membudidayakan berbagai jenis ikan yang mereka jual ke daratan. Suku Tanka memiliki kepercayaan spiritual dan praktik keagamaan tersendiri, yang biasanya merupakan campuran dari Taoisme, Buddhisme, dan kepercayaan leluhur, dengan ritual yang mencerminkan penghormatan kepada laut serta kekuatan alam. Orang Tanka juga memiliki dialek tersendiri, yang berbeda dengan dialek yang dipakai oleh orang Tionghoa pada umumnya. Komunitas Tanka memiliki tradisi yang kaya dan seringkali terisolasi dari pengaruh luar, karena lokasi geografisnya yang sangat unik. Festival, ritual, dan kebiasaan harian mereka mencerminkan hubungan yang mendalam antara masyarakat dan lingkungan. Sebelum berdirinya Republik Rakyat Cina, para Gipsi Laut ini tidak diperbolehkan pergi ke daratan atau menikah dengan orang yang tinggal di sepanjang pantai. Sebelum diterima, orang Tanka pada umumnya diperlakukan oleh penduduk Cina sebagai masyarakat hina serta inferior. Mereka tidak diperbolehkan tinggal di darat, menerima pendidikan, mengenakan pakaian sutra, atau bekerja di pemerintahan atau tentara.
Pada beberapa daerah, mereka bahkan dilarang berjalan di darat. Itulah sebabnya segala sesuatu, mulai dari pernikahan hingga upacara pemakaman mereka, diadakan di atas perahu. Selama berabad-abad, masyarakat Tanka sering menghadapi diskriminasi serta ketidakadilan. Meski sejak abad ke-18 berbagai upaya telah dilakukan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap masyarakat Tanka, tetapi baru pada era Republik Rakyat Cina semua kebijakan diskriminatif tersebut dapat dihapuskan sepenuhnya. Sejak saat itu, banyak orang Tanka berpindah dari kehidupan tradisional di atas air, menuju daerah perkotaan serta menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kendati demikian, mereka masih mempertahankan sebagian dari kebudayaan mereka yang sangat unik. Sebagai masyarakat yang bergantung pada laut, suku Tanka mengandalkan perahu tradisional sebagai alat transportasi utamanya. Jaringan air yang mengitari rumah-rumah perahu dan panggung mereka, berfungsi seperti jalan di daratan, di mana perahu digunakan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, baik untuk perdagangan, pendidikan, atau keperluan medis. Masyarakat Tanka yang tinggal di desa terapung di Fujian, menghadapi tantangan unik dalam memperoleh air bersih. Karena kehidupan mereka sangat bergantung pada air, maka mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, merupakan prioritas utama mereka. Salah satu metode tradisional yang sering digunakan untuk mendapatkan air bersih, adalah pengumpulan air hujan. Mereka dapat mengatur sistem untuk menangkap air hujan menggunakan atap, atau permukaan datar lainnya, dan menyimpannya dalam tangki atau wadah besar untuk digunakan sehari-hari. Selain memanfaatkan air hujan, air bersih juga dibawa dari daratan menggunakan perahu. Air ini biasanya dijual oleh pemasok air, atau pemerintah lokal, sebagai bagian dari layanan publik. Air tersebut kemudian disimpan di tangki besar, atau digunakan langsung untuk keperluan domestik. Dalam komunitas desa terapung Fujian, seperti banyak masyarakat yang tinggal di atas atau dekat perairan yang terkendala dengan keterbatasan ruang dan sumber daya, menjadikan praktik penguburan dan upacara pemakaman menjadi persoalan yang perlu ditangani dengan serius. Untuk itu, masyarakat di Fujian menggunakan beberapa cara untuk mengurus anggota keluarga mereka yang telah meninggal. Meskipun mereka tinggal di atas air, banyak warga desa terapung yang memilih untuk menguburkan anggota keluarganya di daratan. Hal ini melibatkan transportasi jenazah ke daratan terdekat, untuk dikebumikan pada pemakaman lokal. Hal ini dilakukan karena alasan tradisi, spiritual, serta praktik kebersihan dan penghormatan terhadap mereka yang telah meninggal. Di samping itu, kremasi adalah pilihan populer lainnya, terutama untuk menghemat ruang, yang merupakan pertimbangan penting di area dengan keterbatasan geografis, seperti di desa Fujian. Abu dari proses kremasi kemudian disimpan dalam urna, diletakkan di sebuah tempat suci, atau bahkan ditaburkan di air sungai, sesuai dengan keinginan keluarga serta kepercayaan spiritual mereka. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya.